Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai insight mengenai dunia pasar modal. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami BestBiz ID. Dan langsung saja kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Di Indonesia sendiri memang dibayang-bayangi oleh adanya PPKM mikro yang lebih ketat untuk membatasi penyebaran COVID-19 atau PPKM darurat yang akan membuat stimulus COVID ditambah. Sedangkan kalau kita lihat pada pagi ini ada beberapa emiten yang banyak diberitakan. Yang pertama adalah IMAS atau Indomobil, kemudian adalah PGN atau Pegas. Lalu ada juga berita bahwa 998.400 dosis vaksin AstraZeneca telah tiba dari Jepang. Lalu ada berita mengenai Waskita yang telah divestasi 3 ruas tol senilai 2,88 triliun. Kemudian ada Bumi Resources yang siap mengkonversi obligasi. Dan adanya Bank Bukopin yang menunda public exposure-nya. Dan juga ada berita mengenai BSI atau BRIS dan MPPA yang terus masih warawiri ada di pemberitaan. Lalu kalau kita lihat dari market Amerika dan Eropa yang ditutup tadi malam, kalau kita lihat market Amerika dan Eropa ternyata bergerak satu arah, yaitu hijau. Dan ini membuat bursa Amerika kembali mencetak all time high-nya. Jadi memang bursa Amerika ini terus-menerus all time high, sementara bursa di Indonesia nampaknya terlihat berjuang keras untuk bertahan hanya di level psikologisnya saja 6.000. Belum pernah menembus lagi all time high-nya yang terakhir terjadi di tahun 2018, jadi sudah 3 tahun. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 0,38% atau 131 poin ke 34.634. Sementara Nasdaq mengalami kenaikan 0,13% atau 18,4 poin ke 14.522. Dan S&P 500 mengalami kenaikan 0,52% atau 22,4 poin ke 4.320. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 1,25% atau 87,7 poin ke 7.125. Sedangkan DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,47% atau 72,8 poin ke 15.604. CAC Prancis mengalami kenaikan 0,71% atau 45,99 poin ke 6.654. Jadi bisa kita kategorikan semuanya hijau. Lalu kalau kita lihat bagaimana US 10-year bond atau obligasi 10 tahunan Amerika ternyata masih tetap di 1,48, hanya naik 0,037 poin, jadi masih cukup aman, masih jauh dari kata tapering. Sedangkan kalau kita lihat dolar indeks hari ini menguat 0,174 poin atau 0,19% ke 92,535. Sedangkan kurs rupiah masih berada di posisi 14.502 per 1 US dolarnya. Kemudian kalau kita lihat LKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom di Amerika, ternyata kembali mengalami pelemahan 0,65% atau 0,14 poin ke 21,53. Yang kalau dirupiahkan adalah 3.130. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika ternyata masih mengalami kenaikan 0,1% atau 0,02 poin ke 20,30. Sementara kalau kita lihat dari bursa komoditi juga
bergerak cukup mix di mana komoditas energi yaitu oil dan coal mengalami kenaikan cukup signifikan, di mana oil atau minyak atau hal ini WTI oil ya, atau Western Texas Industries Oil mengalami kenaikan 1,68 poin atau 2,28% ke 75,23. Sedangkan emas mengalami kenaikan 6,2 poin atau 0,35% ke 1776,80. Timah mengalami kenaikan 0,45% atau 140 poin ke 31.327,5. Nikel mengalami pelemahan 0,64% atau 117,5 poin ke 18.107,50. Silver mengalami penurunan 0,57% atau 0,15 poin ke 26,10. Sedangkan copper mengalami penurunan 5,8 poin atau 1,35% ke 423,60. Sedangkan kalau kita lihat batu bara Newcastle mengalami kenaikan 2,26% atau 3,05 poin ke 137,75 untuk kontrak bulan Juli, dan untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 2,6 poin atau 2,02% ke 131,45. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam, kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 3 poin atau 2,48% ke 123,75, dan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 2,21% atau 2,6 poin ke 120. Jadi kalau kita lihat memang komoditi energi ini, oil dan coal, mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan untuk batu bara Newcastle tinggal berjarak 3 poin lagi menuju all time high. Luar biasa. Tapi saham-saham batu bara masih tetap di bawah. Sedangkan CPO juga kembali mengalami rebound, mengalami kenaikan 117 poin atau 3,25% ke 3.714. Sedangkan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 4.925. Lalu kita bergeser ke opening market regional Asia, di mana Nikkei 225 Tokyo Jepang ternyata dibuka menguat 0,22% atau 64,46 poin ke 28.768. S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,64% atau 46,7 poin ke 7.312. Kospi Korea mengalami kenaikan 0,25% atau 8,19 poin ke 3.290. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Seperti biasa, Jumat kami selalu bilang itu sebagai Jumat keramat, di mana orang banyak melakukan sell off. Dan IHSG sendiri sebenarnya sudah lumayan ya mengalami kenaikan selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Selasa ya. Nah, jadi gini, ada sedikit kontradiktif, di mana kalau kita lihat market regional Asia, market Eropa dan Amerika hijau, sedangkan di IHSG sudah 3 hari berturut-turut hijau. Jadi kami memprediksi hari ini IHSG 51% akan melanjutkan penguatannya di zona hijau, tapi tipis ya, karena adanya tekanan sell off. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.